Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Risanti, NPM C1C01828. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan materi bab 8 mengenai isu seputar konsolidasi. Nah, buat teman-teman yang penasaran bagaimana materi tentang bab 8, silakan simak video berikutnya. Nah, sebelum kita lanjut ke materinya, teman-teman tahu nggak sih kapan sebuah perusahaan itu dikatakan sebagai induk? Yaitu ketika suatu perusahaan menguasai saham pada perusahaan lain melebihi 50%. Nah, di kepemilikan ini juga dibagi lagi menjadi dua, yaitu kepemilikan penuh dan kepemilikan sebagian. Lalu, apa sih yang membedakan kepemilikan penuh dan juga kepemilikan sebagian? Untuk kepemilikan penuh berarti suatu perusahaan langsung mengakuisisi sebuah saham perusahaan 100%. Sedangkan untuk kepemilikan sebagian, sebuah perusahaan melakukan pengakuisisian secara bertahap, yaitu misalnya sebuah perusahaan memiliki saham 20% di perusahaan lain, kemudian dia melakukan pembelian kembali sebanyak 40%. Otomatis perusahaan itu sudah memiliki 60% kepemilikan saham di perusahaan tersebut. Nah, kalau di kepemilikan sebagian, pasti kita kenal dengan kepentingan non-pengendali. Misalnya, PT A memiliki 20% saham di PT B. Tapi 20% saja itu tidak cukup menjadikan PT A memiliki pengendalian di PT B. Maka PT A harus melakukan pembelian saham kembali misalnya 40%. Nah, berarti sudah ada 60% saham yang dimiliki PT A di PT B. Hal itu bisa membuat PT A memiliki pengendalian di PT B. Yang akan kita bahas pertama kali adalah perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk. Hal ini bisa disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, perubahan karena aktivitas pada entitas induk itu sendiri, atau bisa saja karena aktivitas pada entitas anak. Menurut PSAK 65, perubahan bagian kepemilikan induk pada entitas anak yang tidak menyebabkan hilangnya pengendalian entitas induk pada entitas anak. Hal tersebut berarti perubahan itu kurang dari 50% atau entitas induk tetap memiliki pengendalian di atas 50%. Nah, dalam PSAK 65, hal itu disebut dengan transaksi ekuitas. Lalu, apa sih transaksi ekuitas itu? Maksudnya, jika ada selisih, itu tidak boleh diakui sebagai keuntungan ataupun kerugian, tapi mempengaruhi entitas PT induk dengan mengurangi entitas PT induk. Dalam PSAK 65 tidak dijelaskan secara eksplisit akun apa yang digunakan, tapi biasanya yang digunakan adalah tambahan modal disetor atau agio saham biasa. Lalu jika tambahan modal disetor ini tidak mencukupi, maka sisanya akan mengurangi saldo laba. Selanjutnya, kita akan langsung menjelaskan perubahan bagian kepemilikan induk yang disebabkan oleh aktivitas PT induk itu sendiri. Posisi ekuitas PT anak itu sama dengan nilai aset bersih. Nilai aset bersih didapatkan dari nilai awal tahun ditambah laba bersih dikurangi dividen. Laba akan menambah retained earning atau saldo laba, dan dividen akan mengurangi retained earning atau saldo laba. Dan saldo laba merupakan bagian dari ekuitas. Nah, mengapa sih tiap PT anak itu membagikan dividen? Maka nilai investasi yang dimiliki PT induk juga berkurang. Hal ini disebabkan karena uang dividen yang dibagikan oleh PT anak itu sama saja dengan uang dari PT induk. Jurnalnya adalah kas pada investasi pada PT anak. Untuk jurnal eliminasi, maka kita akan mengeliminasi akun ekuitas PT anak. Saham biasa, saldo laba, bagian laba atas PT anak, bagian laba non pengendali yang terletak di debit.
Mengapa demikian? Karena saldo normalnya di kredit. Ketika dieliminasi, maka kita letakkan di debit. Lalu ada dividen yang diumumkan, investasi pada PT Anak, dan kepentingan non-pengendali yang letaknya di kredit. Nah, yang perlu teman-teman ingat, khusus untuk kepentingan non-pengendali itu bukan dihapuskan, tapi dimunculkan. Dan yang perlu teman-teman ingat lagi, dividen yang dibagikan oleh PT Induk itu tidak dieliminasi. Yang dieliminasi adalah dividen yang dibagikan oleh PT Anak. Karena ketika dividen dibagikan oleh PT Anak, ada jurnal yang dibuat. Itu dividen pada utang dividen. Makanya harus dieliminasi dengan cara dikreditkan. Selanjutnya, kita akan membahas perubahan bagian kepemilikan PT Induk yang disebabkan oleh aktivitas dari entitas anak. Nah, ada suatu pertanyaan, kenapa saat PT Anak menerbitkan tambahan saham, maka itu akan menambah ekuitas dari PT Anak? Teman-teman ada yang tahu jawabannya? Betul sekali, jawabannya adalah karena jumlah saham biasanya yang beredar itu meningkat. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Lukman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Luki, NPM C1C018073 dari kelas akuntansi 18C. Dan terima kasih sebelumnya kepada saudari Ade Risanti yang telah menjelaskan materi sebelum ini. Dan kali ini saya akan membahas tentang entitas anak membeli saham treasury dari entitas induk. Entitas anak dapat membeli saham treasury dengan alasan tertentu. Saham treasury dapat dibeli dari entitas induk dan atau oleh pihak lain, teman-teman. Jika dibeli seluruhnya dari entitas induk, maka persentase kepemilikan entitas induk ini akan turun. Sedangkan persentase kepemilikan non-pengendali ini akan naik. Akibat pembelian tersebut, substansi pengendalian dapat tetap ada atau hilang karena turunnya kepemilikan entitas induk. Dalam situasi tidak hilangnya pengendalian, terdapat dalam PSAK nomor 65 tahun 2014 yang mencaratkan bahwa perubahan dalam bagian kepemilikan induk pada entitas anak tersebut sebagai transaksi ekuitas. Entitas induk ini secara langsung mengakui dalam ekuitas setiap perbedaan antara jumlah tercatat kepentingan non-pengendali yang disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang diterima dan mengatribusikannya kepada pemilik entitas induk. Bagian ini hanya membahas jika pengendalian tidak hilang. Pembahasan jika transaksi yang sama menyebabkan hilangnya pengendalian dapat dilihat pada Appendix A dan Appendix B. Dan kali ini saya akan memberikan satu contoh ilustrasi supaya teman-teman lebih mudah memahaminya. PTA memiliki saham di PTB sebesar 800.000 lembar dengan jumlah total saham biasa yang beredar sebesar 1 juta lembar. Jadi, PTA mempunyai 80% saham di PTB. PTB ini adalah PT penerbit saham. Maka artinya PTA merupakan induk dari perusahaan PTB. Kemudian yang memiliki 20% lagi saham sisanya yaitu PTC. Nah, kali ini PTB menarik kembali atau membeli saham yang mereka punya dari PTA atau yang biasa disebut dengan saham treasury sebanyak 200.000 lembar. Maka konsekuensi dari peristiwa tersebut, jumlah saham yang dimiliki PTA atas saham PTB itu sekarang turun dari sebelumnya sebesar 800.000 lembar menjadi 600.000 lembar. Sedangkan yang dimiliki oleh PTC atas saham PTB tetap sebanyak 200.000 lembar. Karena yang beredar itu turun, sebanyak 200.000 lembar. 200.000 lembar ini adalah saham treasury. Otomatis persentase kepemilikan yang dimiliki PTA atas PTB turun dari sebelumnya 80% menjadi 75%. Yang pertama itu sebanyak 800.000 lembar saham per 1 juta lembar saham yang beredar. Sedangkan sekarang turun menjadi 600.000 lembar dari 800.000 lembar saham yang beredar. Sedangkan PTC tetap sebesar 200.000 lembar, tetapi dari 800.000 lembar saham yang beredar. Sehingga persentase kepemilikannya naik dari 20% menjadi 25%. Materi selanjutnya, entitas anak membeli saham treasury dari pihak ketiga. Saham treasury juga dapat dibeli dari pihak ketiga. Jika dibeli seluruhnya dari pihak ketiga, maka persentase kepemilikan entitas induk ini akan naik, sedangkan persentase kepemilikan non-pengendali akan turun. Akibat pembelian tersebut,
substansi pengendalian tetap karena meningkatnya kepemilikan entitas induk. Ini teman-teman. Dalam situasi tidak hilangnya pengendalian, terdapat pada PSAK nomor 65 tahun 2014 yang mensyaratkan perubahan dalam bagian kepemilikan induk ini pada entitas anak tersebut sebagai transaksi ekuitas. Entitas induk secara langsung mengakui dalam ekuitas setiap perbedaan antara jumlah tercatat kepentingan non-pengendali yang disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang diterima dan mengatribusikannya kepada pemilik entitas induk. Materi selanjutnya ialah akuisisi pada periode interim. Pada bab-bab sebelumnya ini, teman-teman, akuisisi saham yang dilakukan oleh entitas induk dilakukan di awal atau akhir tahun. Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah pemahaman awal. Dalam praktiknya, akuisisi saham ini dapat terjadi kapanpun sepanjang tahun, atau yang disebut dengan periode interim. Karena akuisisi ini adalah keputusan strategik perusahaan yang dapat terjadi pada setiap saat. Pada bagian berikut ini akan disajikan pembahasan mengenai akuisisi yang dilakukan pada periode interim. Perlakuan akuntansi pada akuisisi pada periode interim ini, akuisisi oleh entitas induk atas entitas anak yang terjadi pada periode interim ini memiliki dampak terhadap penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Terdapat pada PSAK nomor 65 tahun 2014 menyatakan bahwa entitas induk ini memasukkan penghasilan dan beban entitas anak dalam laporan keuangan konsolidasian, mulai dari diperolehnya pengendalian sampai dengan tanggal ketika entitas kehilangan pengendalian atas entitas anak. Dividen yang dibagikan oleh entitas anak sebelum akuisisi dan mempengaruhi nilai ekuitas entitas anak pada tanggal akuisisi. Nilai ekuitas entitas anak pada tanggal akuisisi diperlukan untuk perhitungan goodwill dan alokasi aset bersih teridentifikasi, sedangkan dividen yang dibagikan oleh entitas anak pasca akuisisi yang diperlakukan sama seperti pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Nah, teman-teman, sekian materi yang disampaikan oleh saya. Semoga teman-teman dapat memahaminya dan dapat berguna. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niken Dwi Rahmadenti, NPMC 1C081112 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 9 pada akuntansi keuangan lanjutan 2, yaitu tentang akuntansi untuk valuta asing atau transaksi dalam mata uang asing. Nah, baiklah. Pada bab 9 ini tentang jika perusahaan kita itu melakukan transaksi dengan perusahaan lain, tetapi sekarang sudah beda negara sehingga dipengaruhi oleh mata uang. Karena mata uang yang digunakan sebagai mata uang fungsional di negara kita itu berbeda dengan mata uang yang digunakan di negara lain. Nah, ketika bertransaksi membeli barang dari perusahaan yang berbeda di negara lain, tentu kita harus mengikuti mata uang negara tersebut, atau bisa juga menggunakan mata uang pihak ketiga atau mata uang yang ketiga. Nah, mata uang yang ketiga itu artinya misalnya kita membeli barang dari negara Filipina. Nah, yang digunakan itu tetapi yang kita gunakan itu adalah mata uang dolar sebagai patokannya, itu juga bisa. Nah, selanjutnya itu ada materi perdagangan internasional dan juga transaksi dengan valuta asing. Nah, di sini ada fenomenanya. Indonesia itu kan adalah negara dengan sistem perekonomian terbuka. Nah, beda dengan negara seperti negara Korea Utara. Nah, Korea Utara itu kan ada negara komunis yang benar-benar komunis. Dia menganut sistem perekonomiannya tertutup. Nah, tetapi Indonesia itu kita mengenal sistem perekonomiannya dengan perekonomian terbuka sejak dahulu. Jadi sudah banyak kesepakatan yang Indonesia ikut menandatangani, misalnya seperti masyarakat ekonomi ASEAN, kemudian juga tergabung dalam G20. Jadi dengan ditandatanganinya kesepakatan oleh pemimpin kita, maka mau tidak mau kita juga perusahaan yang ada di Indonesia itu harus siap untuk menghadapi tantangan dan juga bisa mengambil peluang. Peluangnya apa? Peluangnya kita bisa mengekspansi produk kita yang dulunya hanya di pasar lokal, sekarang kita bisa ekspor pasar luar. Nah, misalnya juga dulu bahan baku itu
Kalau beli di Indonesia kan harganya mahal. Ternyata kalau beli di negara lain itu harganya lebih murah. Nah, termasuk juga seperti tenaga kerja, kayak tenaga kerja di Vietnam itu kan banyak dipakai oleh negara lain kayak Singapura, Malaysia. Nah, dibandingkan tenaga kerja Indonesia, secara harga itu kompetitif hampir sama, tetapi tenaga kerja Vietnam itu lebih punya etos kerja. Nah, untuk bagian awal ini menjelaskan bahwa sistem perekonomian terbuka kita harus siap dengan sistem perekonomian terbuka, kita itu harus siap menghadapi tantangan dan mengambil peluang dari kesepakatan yang sudah diambil. Nah, di sini ada beberapa faktor yang memaksa suatu entitas itu perlu berinteraksi dengan entitas usaha dari negara lain. Misalnya yang pertama itu karena kebutuhan bahan produksi yang tidak tersedia secara memadai di dalam negeri. Yang kedua itu ada pemasaran produk yang dihasilkan entitas supaya lebih luas. Yang ketiga itu memperoleh sumber pendanaan yang lebih menarik. Hingga yang keempat itu tujuan pengembangan entitas secara keseluruhan melalui transaksi-transaksi strategis di luar batas-batas negara. Nah, itulah tadi yang mendorong mengapa sih kita harus berinteraksi dengan perusahaan dari negara lain. Nah, standar akuntansi Indonesia secara jelas telah mengatur bagaimana suatu entitas di Indonesia itu memperlakukan transaksi yang menggunakan mata uang asing. Nah, melalui PSAK 10 revisi 2010 mengenai pengaruh dari perubahan nilai tukar valuta asing telah mengatur bagaimana suatu entitas memperlakukan transaksi menggunakan valuta asing baik untuk pengakuan awal maupun juga saat pelaporan di akhir periode. Nah, materi selanjutnya yaitu konsep mata uang. Nah, salah satu konsep penting yang perlu kita pahami terkait aktivitas perdagangan internasional adalah konsep mata uang dan juga nilai tukar atau kurs. Secara umum, menurut standar akuntansi, jenis mata uang yang digunakan suatu entitas itu ada tiga. Yang pertama itu mata uang fungsional, yakni mata uang pada lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi. Yang kedua yaitu mata uang penyajian atau pelaporan, yakni mata uang yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Yang ketiga yaitu mata uang asing, yakni mata uang selain mata uang fungsional suatu entitas. Nah, menurut PSAK 10 revisi 2010, dalam menentukan mata uang fungsional bagi suatu entitas, beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan antara lain bahwa mata uang fungsional merupakan mata uang yang pertama itu paling mempengaruhi harga jual. Yang kedua itu dari suatu negara yang kekuatan persaingan dan perundang-undangannya sebagian besar menentukan harga jual dari barang dan jasa suatu entitas tersebut. Yang ketiga yaitu mempengaruhi biaya tenaga kerja, bahan baku, dan juga biaya lain dari pengadaan barang atau jasa. Yang keempat itu menjadi sumber dana dari aktivitas pendanaan atau finansing. Dan juga yang kelima itu penerimaan dari aktivitas operasi pada umumnya ditahan. Baiklah, selanjutnya yaitu jenis-jenis nilai tukar. Nah, sebagai dampak dari keberadaan berbagai jenis mata uang yang dimiliki oleh suatu entitas, terdapat rasio atau perbandingan pertukaran dua mata uang yang disebut dengan kurs. Nah, dalam perkembangan sejarahnya, seluruh mata uang yang ada di dunia ini memiliki nilai tukar yang dikaitkan atau backup terhadap emas berdasarkan kesepakatan yang dikenal dengan nama Bretton Woods. Nah, melalui sistem keuangan ini, setiap negara memiliki kewajiban untuk memiliki kebijakan moneter tertentu dalam rangka menjaga nilai tukar mata uangnya. Namun, pada tahun 1971, secara sepihak Amerika Serikat membatalkan kesepakatan Bretton Woods sehingga nilai tukar yang dikaitkan dengan emas pun berakhir dan nilai tukar menjadi bersifat mengambang bebas atau free floating. Nah, di sini jenis-jenis nilai tukar yang dikenal menurut standar akuntansi itu ada tiga. Yang pertama itu ada kurs spot, yakni nilai tukar untuk realisasi segera, umumnya untuk realisasi dalam 2 hari setelah perdagangan. Yang kedua itu ada kurs penutup, yaitu kurs spot pada akhir periode pelaporan. Yang ketiga itu ada kurs forward
atau nilai tukar untuk penyelesaian transaksi di masa depan yang telah ditentukan. Materi selanjutnya yaitu ada kuotasi dan perubahan nilai tukar. Nah, berdasarkan sudut pandang perbandingan antara mata uang, terdapat dua jenis nilai tukar, yakni nilai tukar langsung atau direct exchange rate dan juga nilai tukar tidak langsung atau indirect exchange rate. Nah, nilai tukar langsung itu ada jumlah mata uang lokal yang dibutuhkan untuk mendapatkan satu unit mata uang asing. Misalnya, untuk memperoleh 1 dolar Amerika Serikat itu kita membutuhkan Rp 13.000 atau dengan kata lain DER sama dengan jumlah rupiah yang dibutuhkan per satu unit mata uang asing. Sedangkan nilai tukar untuk tidak langsung itu adalah jumlah mata uang asing yang dibutuhkan untuk memperoleh satu unit mata uang lokal. Misalnya untuk memperoleh Rp 1 rupiah itu kita membutuhkan 0,000769 dolar Amerika Serikat. Nah, nilai tukar tidak langsung ini merupakan kebalikan dari nilai tukar langsung tadi dan memiliki hubungan yang terbaik antara keduanya. Nilai tukar tidak langsung ini dapat diformulasikan sebagai berikut. IER sama dengan jumlah mata uang asing yang dibutuhkan per Rp 1 rupiah. Nah, saat ini berbagai sumber menyediakan informasi harian terkait nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang lainnya, sehingga sangat mudah bagi suatu perusahaan itu untuk memperoleh kuotasi nilai tukar mata uang tertentu. Materi selanjutnya yaitu akuntansi untuk transaksi menggunakan valuta asing. Nah, menurut PSAK 10 revisi 2010, setidaknya terdapat 3 kelompok transaksi yang memerlukan penyelesaian dalam suatu mata uang asing, yaitu yang pertama, transaksi pembelian atau penjualan barang dan jasa yang harganya didenominasikan dalam suatu mata uang asing. Yang kedua yaitu transaksi pinjam-meminjam dana ketika jumlah yang merupakan utang atau piutang didenominasikan dalam mata uang asing. Yang ketiga yaitu transaksi pelepasan atau perolehan aset, pengadaan atau pengadaan suatu kewajiban yang didenominasikan dalam mata uang asing. Nah, pada pengakuan awal suatu transaksi menggunakan mata uang asing, PSAK 10 revisi 2010 mensyaratkan suatu entitas untuk mencatat dan mengukur transaksi valuta asing tersebut menggunakan nilai tukar spot pada tanggal terjadinya transaksi. Sedangkan untuk periode pelaporan selanjutnya, PSAK 10 revisi 2010 mengindikasikan perlakuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pos-pos moneter perlu disajikan menggunakan kurs penutup pada tanggal pelaporan. Yang kedua yaitu pos-pos moneter yang diukur dalam biaya historis perlu disajikan menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Yang ketiga yaitu pos-pos moneter yang diukur pada nilai wajar, maka perlu disajikan menggunakan kurs pada tanggal ketika nilai wajar ditentukan. Nah, materi selanjutnya yaitu transaksi dengan tujuan spekulasi atau transaksi valuta asing murni. Nah, pada transaksi dengan tujuan spekulasi atau transaksi valuta asing murni ini, sebagai entitas sengaja melakukan jual beli valuta asing untuk memperoleh keuntungan dari ekspektasi perubahan nilai tukar suatu mata uang. Sebagai contoh, bila sebuah entitas itu memiliki ekspektasi bahwa mata uang rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat di masa mendatang, maka entitas tersebut akan membeli atau menggunakan kontrak forward untuk membeli dolar Amerika Serikat saat ini untuk kemudian dijual saat pelemahan terjadi. Nah, yang materi selanjutnya yaitu ada transaksi ekspor. Nah, transaksi ekspor ini adalah transaksi penjualan barang atau jasa dari dalam negeri kepada entitas lain di luar negeri. Atas transaksi ekspor ini, suatu entitas akan memperoleh pembayaran dari luar negeri yang mungkin didemonisasikan dalam mata uang asing. Walaupun didenominasikan dalam mata uang asing, untuk tujuan pencatatan pada laporan keuangan, suatu entitas itu harus menyajikan transaksi tersebut dalam mata uang fungsionalnya.
Adapun nilai tukar yang digunakan untuk mendenominasikan suatu nilai transaksi ke dalam mata uang fungsional adalah kurs spot yang berlaku pada tanggal penyelesaian transaksi. Umumnya transaksi ekspor ini maupun impor memerlukan pengakuan secara akuntansi pada tanggal-tanggal berikut ini. Yang pertama yaitu tanggal transaksi, yaitu tanggal terjadinya transaksi sehingga entitas perlu mencatat transaksi berdasarkan kurs spot. Yang kedua yaitu tanggal pelaporan keuangan, yaitu akhir periode pelaporan bila entitas masih memiliki pos-pos yang terkait transaksi menggunakan valuta asing. Pada tanggal ini, entitas perlu melakukan penyesuaian atau instrumen keuangan terkait transaksi berdasarkan kurs berlaku untuk kemudian mengakui adanya keuntungan atau kerugian yang muncul dari perbedaan kurs. Yang ketiga yaitu tanggal penyelesaian, yakni tanggal yang diselesaikan transaksi terkait valuta asing. Entitas perlu menyesuaikan terlebih dahulu nilai terakhir yang dimiliki terhadap kurs spot yang berlaku untuk kemudian mengakui adanya keuntungan atau kerugian yang muncul dari perubahan kurs. Setelah itu entitas melakukan penyelesaian atas transaksi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan bagian 8.3 dari halaman 339 sampai 345. Yang pertama adalah transaksi impor. Nah, transaksi impor ini adalah transaksi pembelian barang atau jasa dari luar negeri untuk didatangkan ke dalam negeri. Atas transaksi impor, suatu entitas akan memiliki kewajiban untuk menyerahkan pembayaran kepada entitas lain di luar negeri yang kemungkinan besar didominasikan dalam mata uang asing. Walaupun didenominasikan dalam mata uang asing, untuk tujuan pencatatan pada laporan keuangan, suatu entitas harus menyajikan transaksi tersebut dalam mata uang fungsionalnya. Sama halnya dengan transaksi ekspor. Nah, nilai tukar yang digunakan untuk mendenominasikan nilai transaksi ke dalam mata uang fungsional adalah kurs spot yang berlaku pada tanggal penyelesaian transaksi. Nah, di sini ada ilustrasi. Diketahui bahwa untuk mendukung kegiatan produksi PT Nusantara, mendatangkan tenaga ahli memberikan pelatihan penggunaan teknologi produksi terkini dari Prancis pada tanggal 15 Desember 2015. PT Nusantara menerima pelatihan dari negara ahli selama 5 hari dengan honor tenaga ahli perharinya adalah 20.000 euro. Nah, PT Nusantara baru akan membayarkan honor tenaga ahli tersebut pada 15 Januari 2016 melalui perusahaan produsen teknologi yang menaungi tenaga ahli ini. Berikut informasi nilai tukar euro Uni Eropa terhadap rupiah untuk tanggal-tanggal penting sebagai berikut. Nah, di sini kita lihat ada tanggal 15 Desember, 31 Desember, dan 15 Januari 2016. Pada tanggal 15 Desember 2015, kurs spotnya itu berada di angka 15.700. Sedangkan di 31 Desember 2015, kurs spotnya di angka 15.800. Dan di tanggal 15 Januari 2016, kurs spotnya di angka 15.600. Atas transaksi impor tersebut, maka jurnal yang akan dicatat oleh PT Nusantara ditunjukkan sebagai berikut. Pada tanggal 15 Desember 2015, beban pelatihan sebesar 1.570.000.000 pada debit, utang usaha 1.570.000.000 pada kredit. Nah, jurnal 13 ini merupakan jurnal standar yang digunakan untuk mencatat transaksi pengakuan beban hanya ketika transaksi menggunakan mata uang asing. Nah, nilai beban yang diakui ini dilakukan perlu dan didenominasikan ke dalam mata uang fungsional. Dalam kasus ini adalah rupiah menggunakan kurs spot yang berlaku per 15 Desember 2015 atau menggunakan angka kurs spot yaitu 15.700. Pada 31 Desember ini di jurnalnya kerugian perubahan kurs valuta asing sebesar 10 juta pada debit dan utang usaha 10 juta
di kredit. Nah, jurnal 14 ini mencatat pengakuan atas perubahan kurs euro pada tanggal pelaporan keuangan dibandingkan dengan kurs saat terjadinya transaksi. Kurs rupiah terhadap euro mengalami pelemahan sehingga dari sudut pandang PT Nusantara, berdasarkan kurs berlaku, jumlah mata uang usaha menjadi lebih besar sehingga mengakui adanya kerugian sebesar selisih kurs. Nah, pada 15 Januari 2016, utang usaha sebesar 20 juta debit dan keuntungan perubahan kurs valuta asing pada kredit. Lalu valuta asing sebesar 1.560.000.000 di debit, lalu kas sebesar 1.560.000.000 di kredit. Lalu utang usaha pada debit sebesar 1.560.000.000, valuta asing sebesar 1.560.000.000 di kredit. Nah, jurnal 15, 16, dan 17 ini jurnal yang dicatat oleh PT Nusantara pada tanggal penyelesaian pada jurnal 15. PT Nusantara ini kembali melakukan pengakuan atas keuntungan kerugian yang muncul dari perubahan kurs valuta asing. Namun kali ini PT Nusantara membandingkan kurs pada tanggal sebelumnya, yakni pelaporan 31 Desember dengan kurs yang berlaku per tanggal 15 Januari 2016. Atas perubahan kurs ini, PT Nusantara mengakui keuntungan karena menguatnya mata uang rupiah terhadap euro, sehingga ekuivalen rupiah yang dibayarkan lebih kecil nilainya. Sedangkan jurnal 16 dan 17 merupakan jurnal pembayaran utang usaha kepada produsen. PT Nusantara akan membeli dulu euro dari spot untuk kemudian diserahkan kepada penyediaan tenaga pelatihan yang per tanggal 15 Januari memiliki nilai ekuivalen sebesar 1.560.000.000 berdasarkan kurs spot yang berlaku pada tanggal 15 Januari 2016. Di sini bisa kita lihat tabel 94, yaitu perbandingan transaksi impor menggunakan mata uang fungsional dan mata uang asing. Nah, selanjutnya yaitu transaksi impor dengan valuta asing yang diperoleh sebelumnya. Nah, ketika suatu entitas melakukan transaksi impor, maka seringkali entitas tersebut akan memperoleh valuta asing yang dibutuhkan untuk penyelesaian transaksi jauh sebelum transaksi impor dilaksanakan. Dalam upaya ini juga dilakukan agar entitas memperoleh nilai tukar yang dianggap menguntungkan bagi entitas tersebut. Sebagai ilustrasi, kita menggunakan kasus pembayaran jasa pelatihan yang diberikan oleh 5 orang tenaga ahli. Misalkan PT Nusantara telah merencanakan kegiatan pelatihan ini sebelumnya. Kemudian melakukan pembelian euro pada tanggal 1 November 2015 dengan kurs sebesar 15.500 per euro. Maka pencatatan yang dilakukan PT Nusantara adalah pada tanggal 1 November 2015, yaitu jurnalnya mata uang asing sebesar 1.550.000.000 di debit dan juga kas sebesar 1.550.000.000 di kredit. Nah, jurnal 18 ini dicatat oleh PT Nusantara untuk mengakui pembelian mata uang asing euro broker berdasarkan kurs spot yang berlaku per 1 November 2015. Selanjutnya pencatatan yang dilakukan PT Nusantara adalah pada 15 Desember 2015, yaitu jurnalnya mata uang asing euro sebesar 20 juta di debit, lalu keuntungan perubahan kurs sebesar 20 juta di kredit. Nah, ini yang selanjutnya yaitu jurnalnya beban pelatihan sebesar 1.570.000.000 di debit, lalu utang usaha sebesar 1.570.000.000 pada kredit. Lalu pada tanggal 31 Desember 2015 terdapat jurnal kerugian perubahan kurs valuta asing sebesar 10 juta, lalu utang usaha sebesar 10 juta pada kredit. Selanjutnya jurnalnya yaitu mata uang asing euro sebesar 10 juta pada debit, lalu keuntungan perubahan kurs 10 juta pada kredit. Nah, jurnal 21 ini adalah jurnal
yang identik dengan jurnal 14 tadi yang digunakan untuk mencatat pengakuan atas perubahan kurs euro pada tanggal pelaporan keuangan dibandingkan dengan kurs saat terjadinya transaksi. Nah, kurs rupiah terhadap euro mengalami pelemahan sehingga dari sudut pandang PT Nusantara, berdasarkan kurs berlaku jumlah utang, usaha menjadi lebih besar sehingga mengakui adanya kerugian sebesar selisih kurs. Lalu, jurnalnya pada tanggal 15 Januari 2016, yaitu utang usaha sebesar 20 juta pada debit, keuntungan perubahan kurs valuta asing sebesar 20 juta pada kredit, lalu kerugian perubahan kurs sebesar 20 juta pada debit, lalu mata uang asing atau euro sebesar 20 juta pada kredit. Lalu jurnalnya juga ada utang usaha 1.560.000.000 pada debit, lalu valuta asing sebesar 1.560.000.000 pada kredit. Nah, jurnal 23, 24, dan 25 ini adalah jurnal yang dicatat oleh PT Nusantara pada tanggal penyelesaian pada jurnal 20 pada tanggal penyelesaian. Nah, pada jurnal 23, PT Nusantara ini kembali melakukan pengakuan atas keuntungan yang muncul dari perubahan kurs valuta asing. Nah, PT Nusantara ini juga membandingkan kurs pada tanggal sebelumnya, yakni pada tanggal pelaporan 31 Desember 2015 dengan kurs yang berlaku per tanggal 15 Januari 2016. Nah, atas perubahan kurs ini, PT Nusantara mengakui keuntungan karena menguatnya mata uang rupiah terhadap euro, sehingga ekuivalen rupiah yang akan dibayarkan lebih kecil nilainya. Dan di sisi lain, PT Nusantara pun mengakui keuntungan atas mata uang asing, yaitu euro yang dimilikinya karena mengalami kenaikan nilai besar jumlah yang seperti terlihat pada jurnal 24. Nah, di jurnal 25 ini merupakan jurnal pembayaran utang usaha kepada produsen. Nah, jurnal menggunakan mata uang asing yang sebelumnya telah diperoleh PT Nusantara dari broker. PT Nusantara melakukan penyelesaian pembayaran utang kepada penyedia tenaga pelatihan per tanggal 15 Januari yang memiliki nilai sebesar ekuivalen 1.560.000.000 berdasarkan kurs spot yang berlaku lalu masuk ke isu lainnya terkait transaksi menggunakan valuta asing. Nah, di sini terdapat transaksi perolehan aset tetap di luar negeri. Nah, selain transaksi ekspor ataupun impor yang menyebabkan suatu entitas akan berinteraksi dengan mata uang asing, transaksi perolehan aset tetap dilakukan di luar negeri, membutuhkan mata uang asing dalam penyelesaian transaksinya. Misalnya suatu entitas yang membeli tanah atau bangunan di luar negeri, maka karena keberadaan aset tersebut berada di negara lain, tidak memungkinkan untuk dipindahkan ke dalam negeri. Nah, menurut PSAK 16, revisi tahun 2011, tentang aset tetap, bahwa suatu aset tetap tidak perlu diukur berdasarkan harga perolehan pada pengukuran awal, kemudian entitas tersebut dapat memilih untuk menggunakan model biaya historis atau model revaluasi untuk mengukur aset tetap pada periode-periode setelahnya. Lalu perolehan aset tetap di luar negeri dengan model biaya historis. Berdasarkan PSAK 16 revisi 2011, pengukuran awal aset tetap adalah menggunakan biaya perolehan. Biaya perolehan yang dinominasikan dalam mata uang asing perlu ditransaksikan ke dalam mata uang fungsional entitas menggunakan kurs spot yang berlaku pada tanggal transaksi. Nah, selanjutnya pada tanggal pelaporan, entitas itu perlu mengukur nilai aset tetap tersebut menggunakan kurs penutupan. Kemudian mengakui munculnya keuntungan atau kerugian atas perubahan kurs dibandingkan dengan kurs yang digunakan saat perolehan awal atau periode pelaporan sebelumnya. Di sini ada ilustrasi masih dengan PT Nusantara membeli sebuah lahan tanah di Malaysia seharga ringgit Malaysia 1 juta pada tanggal 1 Juni 2015. Nah, tanah tersebut akan digunakan untuk keperluan membangun pabrik perusahaan dalam rangka mendukung rencana ekspansi di luar negeri.
Nah, perusahaan ini memilih menggunakan model biaya historis untuk mencatat aset-aset sejenis. Nah, diketahui pula informasi kurs ringgit Malaysia atas rupiah sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari 2015, kurs spotnya itu di angka 3.500. Sedangkan di 31 Desember 2015, kurs spotnya itu berada di angka 3.400. Nah, berdasarkan informasi di atas, maka jurnal yang perlu dibuat oleh PT Nusantara adalah sebagai berikut. Pada 1 Juni 2015, valuta asing itu sebesar 3.500.000.000 pada debit, lalu kas sebesar 3.500.000.000 pada kredit, lalu tanah sebesar 3.500.000.000 pada debit, lalu valuta asing sebesar 3.500.000.000 pada kredit. Lalu pada tanggal 31 Desember 2015, jurnalnya itu kerugian atas perubahan kurs sebesar 100 juta pada debit, lalu tanah sebesar 100 juta pada kredit. Nah, jurnal 26 dan 27 ini digunakan untuk mencatat pengukuran awal saat diakuisisinya tanah pertama. PT Nusantara melakukan pembelian mata asing uang dari broker untuk menyelesaikan transaksi akuisisi. Nah, mata uang asing yang diperoleh kemudian digunakan untuk menyelesaikan pengakuisisian tanah sesuai dengan kurs spot yang berlaku per tanggal transaksi. Nah, sedangkan jurnal 28 digunakan untuk mengakui kerugian penurunan nilai tanah yang disebabkan menguatnya rupiah terhadap ringgit Malaysia. Nah, kerugian atas perubahan kurs ini akan dilaporkan sebagai komponen biaya-biaya lain pada laporan laba rugi sehingga mempengaruhi laba bersih PT Nusantara pada periode berjalan. Nah, kalau tadi model biaya historis, sekarang model revaluasi. Nah, berdasarkan model revaluasi, nilai aset tetap akan diukur berdasarkan nilai wajar saat tanggal pelaporan untuk kemudian mengakui adanya surplus revaluasi atau kerugian penurunan nilai atas perbedaan nilai tercatat dan nilai wajarnya. Nah, di sini masuk ke ilustrasi lagi, masih dengan PT Nusantara yang memiliki kebijakan untuk menggunakan model revaluasi untuk mengukur data tersebut. Maka pencatatannya adalah pada tanggal 1 Juni, valuta asing sebesar 3.500.000.000 pada debit, lalu kas sebesar 3.500.000.000 di kredit. Lalu tanah sebesar 3.500.000.000 pada debit, lalu valuta asing sebesar 3.500.000.000 pada kredit. Nah, jurnal yang digunakan untuk pengukuran awal, baik menggunakan biaya historis atau menggunakan model revaluasi adalah sama seperti yang tampak di atas. Pengaruh penggunaan model revaluasi akan terlihat pada periode setelah pengukuran. PT Nusantara akan menggunakan nilai wajar tanah untuk pengukuran pertanggal pelaporan. Bila diketahui bahwa nilai wajar tanah tersebut berdasarkan pengukuran oleh jasa penilai sebesar 1.100.000 ringgit Malaysia. Maka jurnal yang akan dicatat oleh PT Nusantara adalah pada tanggal 31 Desember 2015, itu jurnalnya tanah sebesar 340 juta pada debit, lalu surplus revaluasi sebesar 340 juta pada kredit. Lalu kerugian atas perubahan kurs sebesar 100 juta pada debit, lalu tanah sebesar 100 juta pada kredit. Nah, jurnal 31 dan 32 ini digunakan untuk mengakui perubahan nilai tanah berdasarkan pengukuran nilai wajar serta kerugian yang timbul akibat perubahan nilai tukar mata uang asing. Nah, karena tanah yang dimiliki PT Nusantara di Malaysia mengalami kenaikan berdasarkan informasi nilai wajar, maka kenaikan tersebut dilaporkan pada penghasilan komprehensif lain, serta pada bagian ekuitas laporan posisi keuangan. Selain itu, kerugian yang muncul atas perubahan kurs pun akan dilaporkan pula pada penghasilan komprehensif lain, mengikuti pelaporan yang
dilakukan atas komponen utama keuntungan atau kerugian atas perubahan nilai wajarnya. Di sini ada penyajian dan pengungkapan transaksi menggunakan valuta asing. Berdasarkan PSAK 10 revisi tahun 2010 menyatakan bahwa suatu entitas perlu mengungkapkan satu jumlah dari selisih nilai tukar yang diakui dalam laba rugi kecuali untuk selisih nilai tukar yang timbul pada instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajarnya melalui laba atau rugi sesuai dengan PSAK 55 revisi tahun 2014. Yang kedua yaitu selisih nilai tukar neto diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasikan dalam komponen ekuitas terpisah dan juga harus mengungkapkan rekonsiliasi dari selisih nilai tukar tersebut pada awal dan akhir periode. Nah, selain itu ketika mata uang fungsional dan mata uang pelaporan itu berbeda, maka entitas tersebut harus mengungkapkan alasan perbedaan tersebut. Nah, berikut ini contoh pengungkapan yang dilakukan suatu perusahaan terbuka di Indonesia terkait kebijakan pos-pos terkait transaksi menggunakan mata uang asing. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya mengenai halaman 339 sampai 345. Baik, sekian dan terima kasih.